Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan hidup damai dengan semua orang. Saya membacakan dua bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 9 dan Roma 12 ayat yang ke-18. Dari Matius pasal 5 ayat 9 firman Tuhan berkata demikian: Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dari Roma 12 ayat yang ke-18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang terkasih, hidup damai menunjuk pada hubungan yang baik tanpa ada permusuhan. Untuk mencapai pendamaian, tentu ada mediator yang membawa misi perdamaian. Mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Disebut sebagai anak-anak Allah bukan dalam pengertian biologis antara ayah dengan anak, tetapi ini memiliki makna rohani, yaitu hubungan khusus antara Allah. Indonesia dengan politik non-bloknya memiliki tanggung jawab untuk turut aktif dalam perdamaian dunia. Antara olahraga dan politik dapat dibedakan, tetapi juga memiliki korelasi. Mengapa? Karena olahraga adalah bagian dari cakupan kebudayaan manusia yang dapat dibedakan dari politik. Namun olahraga bisa dipandang sebagai wadah pendekatan agar terjadi komunikasi atau dialog dengan negara-negara peserta. Misalkan seperti Piala FIFA U20 yang tadinya sudah dijadwalkan dilaksanakan di Provinsi Bali, Indonesia. Tapi kemudian ada penolakan dan ujungnya FIFA membatalkan. Jika ada penolakan atas tim dari negara tertentu karena dipandang oleh kelompok tertentu sebagai musuh, sebenarnya tanpa menyadari telah menutup peluang komunikasi. Lalu bagaimana perdamaian dapat diupayakan ketika pintu dialog ditutup rapat-rapat dengan alasan ini dan itu? Sepatutnya bila mana kita mengedepankan perdamaian sebagai cita-cita yang mulia, maka pertimbangan-pertimbangan yang lain dapat dikesampingkan sementara, karena hidup damai dengan semua orang merupakan tujuan hidup yang mulia. Dan dampak suatu sikap atau tindakan yang membawa kepada penolakan itu menimbulkan banyak kerugian, baik kerugian materi, kepercayaan, dan secara khusus kita kehilangan peluang untuk mengupayakan dialog demi perdamaian. Semoga renungan ini
menjadi bahan untuk kita renungkan bersama. Tuhan memberkati.